Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti kajian kitab Arba'in Nawawi, dan hadis-hadis pilihan dari Imam besar Imam Nawawi, yang mana 40 hadis ini merupakan hadis pokok, ya, hadis inti yang mudah dipelajari bagi seorang yang masih awam atau yang masih pemula, ya. Karena hadis sendiri jumlahnya ada ribuan bahkan puluhan ribu hadis, ya. Cuman mana inti-inti dari hadis tersebut, ya. Karena kalau orang awam itu pasti akan kesulitan, ya, belajar semua hadis dengan bermacam-macam kesibukan yang sudah ada, gitu, ya. Jadi pertama-tama, apakah suara saya sudah jelas? Oke, baik, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke materi kita. Ini tentang hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin man amila wa amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini hadis sahih, diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Oke. Baik, bagi yang baru bergabung, kok tiba-tiba hadis kelima, gitu, ya. Jadi program ini sudah berjalan 1 bulan lebih. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung nanti bisa mengikuti kajian sebelum-sebelumnya di rekaman YouTube, gitu, ya. Yang pertama, jadi teman-teman yang baru bergabung bisa mengikuti kajian dari rekaman YouTube, ya, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian nanti tidak usah khawatir, ya, karena nanti setiap ini hatam, ya, 42 hadis, kita akan mengulang lagi dari hadis pertama. Tujuannya adalah agar bisa mungkin, gitu, ya, dalam mempelajari hadis. Sedikit, yang penting itu diamalkan. Baik, kita akan mulai masuk ke pembelajaran. Bismillah. Di sini saya memakai kitab Al-Jawahirur Rabbaniyah. Itu adalah terjemah kitab Arba'in Nawawi per kata, ya. Jadi menerjemahkan kitab Arba'in Nawawi itu secara perkataan Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, yaitu Ummu Abdillah. Siapa itu Ummu Abdillah? Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah. Ummul Mukminin dan Ummi Abdillah itu adalah laqab atau julukan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi
Sayyidina Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah telah bersabda, man, adapun orang ahdasa yang membuat perkara baru, orang yang membuat perkara baru, fi amrina, dalam urusan agama kita, hada yang ini, ma, pada sesuatu laisa minhu, yang tidak ada dalam urusan agama kita, bahwa maka raddun itu tertolak. Maka urusan tersebut amrina, urusan agama itu akan tertolak. Barang siapa yang membuat perkara hal baru pada urusan agama kita, maka itu akan tertolak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Diriwayatkan Muslimin. Jadi ada dua riwayat. Ya, yang pertama itu adalah ini riwayat konteksnya Imam Bukhari, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Terus ada juga yang diriwayatkan Imam Muslim, itu gini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal yang tidak ada dasar urusan agama kita, maka itu tertolak. Baik, ini hadisnya itu banyak yang disalahpahami. Hadis ini banyak yang disalahpahami. Saya mengatakan bahwa segala sesuatu ya yang baru itu pasti ditolak. Ya. Nah, pertanyaannya itu ahdas, membuat perkara baru itu bagaimana? Ada batasnya apa tidak? Batasnya bagaimana gitu ya? Contoh, misalkan ya, zikir setelah sholat. Apakah itu disebut dengan perkara yang baru? Apakah kalau zaman Nabi Muhammad itu tidak ada orang yang zikir setelah sholat, kemudian sekarang ada yang zikir setelah sholat, itu dikategorikan dia itu sebagai ahdas, membuat perkara baru. Apakah itu perkara baru atau sebenarnya itu adalah sesuatu yang lama, yang lama dan tinggal ditaruh di tempat gitu. Seperti contohnya gini, orang baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu sudah ada sejak dulu kan ya, mulai zaman Nabi orang baca Al-Quran. Terus ada orang setiap selesai sholat dia mau baca Al-Quran. Dia punya keinginan, setiap selesai sholat saya mau baca Al-Quran. Apakah hal seperti itu merupakan hal baru? Ahdas yang mana itu akan raddun atau tertolak. Nah, di sini ulama yang berpendapat ya. Gitu. Kenapa kok ulama ya? Satu-satunya yang bisa memahami teks hadis dan Al-Quran, tafsir, itu hanya ulama, yang mana mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi dan punya pemahaman yang mendalam. Memahami beberapa hadis-hadis, bukan hanya dari satu hadis, bisa melihat dari berbagai hadis. Juga bisa menyatukan juga pemahamannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita akan ikut konteksnya, penjelasan adalah sesuai dengan apa yang akan dijelaskan oleh ulama. Nah, menurut Imam Syafi'i ya, ahdas ya, perkara yang baru itu ada dua. Ada perkara baru yang punya dasar agama, ada perkara baru yang tidak ada dasar agamanya. Contohnya begini dulu. Kita coba akan membedah hadis ini ya. Man ahdatsa fi amrina hada. Berarti membuat perkara baru ya. Ma laisa minhu. Jadi ini ada syaratnya. Perkara baru ma laisa minhu yang tidak ada dasarnya ya. Bahwa raddun maka tertolak.
bukan begini. Hadisnya bukan kayak ini misalnya. Man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Kalau misalkan hadisnya seperti itu, maka ya umum apapun yang akan terjadi maka itu akan ditolak. Tapi di sini man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Yang tidak ada dasarnya ya maka ditolak. Contohnya yang bid'ah misalkan ya, ahdath ini termasuk hal-hal atau kita berbicara tentang bid'ah. Itu adalah misalkan ya contoh kita mau sholat wajib kita nggak 5 deh. Saya masih kurang khusyuk kalau cuma sholat 5 kali. Saya maunya sholat wajib saya 10 kali. Nah itu adalah perkara yang ada sesuatu yang diada-adakan gitu ya. Ulama sepakat sholat itu wajib 5 waktu sehari. Ada orang yang dia masih kekurangan. Kita mau bikin sholat 10 aja deh, 10 ya. Karena kan misalkan ya dia punya dalil misalkan. Karena kan dulu awalnya sholat itu kan 50 kali. Kemudian dirukso dengan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dirukso hingga jadi 5. Ya berarti boleh dong kita sholat lebih dari 5, misalkan ya 10 atau 15. Jadi sholat wajib bagi dia 10 kali misalkan. Yaitu adalah sesuatu yang ahdatsa fi amrina ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya. Maka raddun tertolak, hal itu tidak diperbolehkan. Atau misalkan, nah ini kan sholat 5 waktu kan tidak ada di Al-Quran ya, adanya kan di hadis ya. Maka kalau begitu di Al-Quran itu sholat itu adalah cuma ada 2 ya, sholat siang dan sholat malam. Ya berarti sholat cuma 2 kali ya, misalkan. Ya sudah deh, saya yakin kalau sholat bagi saya itu 2 kali aja, ya, nggak usah 5 waktu ya, 2 kali aja. Nah itu adalah sesuatu yang man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya maka tertolak. Tetapi ada juga man ahdatsa fi amrina hadza kemudian ada sesuatu bukan laisa minhu tapi minhu ya. Pada sesuatu yakni fihi atau fi amrina, jadi sesuatu yang ada dasarnya. Contohnya misalkan gini tadi, kita mau berzikir, sholawat, baca tahlil setelah sholat, baca la ilaha illallah setelah sholat, atau mau baca Al-Quran 5 makro gitu ya. Setiap selesai sholat kita punya keinginan, setiap selesai sholat saya mau baca Al-Quran 5 makro. Nah, itu kan tidak ada tuh di zaman Nabi, zaman sahabat juga tidak ada. Tapi apakah boleh seperti itu? Boleh, ya boleh saja. Kenapa ya? Karena yang dilakukan adalah membaca Al-Quran gitu. Cuman tempatnya aja dia mau diletakkan baca Al-Qurannya setelah sholat. Begitu juga misalkan setiap sebelum sholat, saya itu kalau sholat sulit khusyuk. Jadi saya ingin setiap sebelum sholat itu saya mau baca wirid terlebih dahulu, baca wirid. Nah, pertanyaannya baca wirid di sini yang dibaca apa ya? Kalau yang wiridnya yang dibaca itu adalah ya, Al-Quran, doa, ya nggak masalah karena sahabat dan juga para Nabi dan juga sahabat itu juga berdoa ya, dan juga baca Al-Quran ya. Cuman kita ingin menaruh bacaan tersebut setiap sebelum sholat misalkan. Yang mana itu tidak diajarkan pada zaman Nabi ya. Tapi kita ingin seperti itu. Jadi kita kayak membuat perkara baru, tapi perkaranya ini ada landasannya. Landasannya apa? Yang pertama, baca Al-Quran boleh. Yang kedua, zikir itu boleh. Baca Al-Quran boleh kapanpun dan dimanapun. Zikir juga sama. Oleh karena itu,
Saya ingin setiap sebelum sholat saya mau baca Quran. Jadi sama seperti itu. Jadi hal-hal baru, tidak semua hal baru itu maka ditolak. Sama seperti Bilal bin Rabah, ya, sahabat Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad itu pernah bermimpi bahwasanya ada suara apa namanya? Orang sandal ya, sandalnya sahabat Bilal itu di surga. Kemudian Nabi bertanya pada malaikat, itu suara sandalnya siapa? Sandalnya sahabat Bilal. Nah, akhirnya ketika Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat Bilal, Nabi bertanya, kira-kira apa amalanmu sampai suara sandalmu itu terdengar di surga? Apa amalannya? Kemudian sahabat Bilal mengatakan bahwasanya dia selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi, dan ini bukan Nabi mengajarkan, tapi dia mau apa ya? Dia membuat sendiri gitu amalan. Tapi amalannya ya tetap amalan yang ada dasarnya, yaitu apa? Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah bukan sholat wajib. Ya, sholat wajib hanya 5. Dia sholat sunnah setelah wudhu. Setiap setelah wudhu dia melakukan sholat. Dan ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Begitu juga kayak taraweh. Ada yang 8, ya, ketika Nabi masih hidup itu 8 rakaat. Setelah Nabi wafat, kemudian digantikan sampai Sayyidina Umar. Akhirnya sahabat disuruh agar sholat jangan 8, 20, ya, lebih banyak. Maka apakah boleh? Ya boleh saja, karena itu apa? Karena ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sholat sunnah itu boleh. Kapanpun, dimanapun, berapapun rakaatnya itu boleh. Jadi seperti itu. Jadi jangan mudah menuduh hal-hal baru itu adalah bid'ah. Tentu saja kita juga harus tahu ya dalilnya itu apa. Dalilnya apa. Jangan segala sesuatu itu dipukul rata. Sama kayak apa namanya yang tadi ya, bahwasanya kayak sahabat Bilal itu juga pernah melakukan hal ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi dasarnya ada. Dasarnya apa ya? Sholat sunnah boleh kapanpun dan dimanapun. Kemudian kandungan hadis ya, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. Tidak bersandar. Jadi intinya itu adalah tidak bersandar. Kalau ada sandaran dalil syar'inya tidak apa-apa. Larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Contoh bid'ah buruk apa ya tadi? Dia maunya sholat 5 waktu nggak mau. Dia sholatnya maunya 2 waktu saja, itu yang misalkan. Atau sholatnya nggak menghadap kiblat, ya. Entah misalkan mau menghadap mana gitu ya. Atau hal-hal yang memang tidak pernah diajarkan dan tidak ada dasar syariatnya, yaitu maka ditolak. Kemudian Islam adalah agama yang berlandaskan ittiba, mengikut berdasarkan dalil, bukan tidak mengada-ngada sesuatu tanpa dalil. Dan Rasulullah telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebihan dan mengada-ngada. Ya itu tadi, berarti memang ada hal-hal ya yang memang dilakukan orang setelahnya itu tanpa adanya dalil. Misalkan ya kalau kaum sebelumnya itu setelah wafatnya nabi mereka gitu ya, nabi mereka itu nabinya disembah gitu. Nah, itu kan berlebih-lebihan. Rasulullah tidak mau umatnya seperti itu. Ya udah, jadi misalkan ya ketika Rasulullah wafat ya tetap maksudnya ya jangan sampai diagung-agungkan, dilebih-lebihkan sampai disembah sebagaimana kaum Nasrani yang menyembah Nabi Isa gitu. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Terakhir adalah agama Islam ini sudah sempurna. Ya udah kita berbuat apa saja yang sudah ada tuntunan-tuntunannya ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, jadi tidak usah diperbarui lagi, misalkan
Contoh Arafah tanggal 9. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang maunya diganti aja, ya jangan tanggal 9, tanggal lain. Kenapa? Karena terlalu banyak memakan korban. Hal-hal semacam itu adalah liberal, itu merupakan orang-orang yang ya bisa dibilang ya bid'ah gitu, orang liberal. Kan kayak hijab kerudung tidak wajib. Nah, seperti itu sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah dan tidak diajarkan. Dan bisa masuk kepada ibtidah atau mengada-ngada sesuatu tanpa dalilnya. Hijab nggak apa-apa, tanpa hijab nggak masalah. Ya seperti itulah. Jadi kita harus sedang-sedang ya, sedang-sedangnya di tengah. Kita tetap harus bisa memilih, maksudnya memilah juga mana perbuatan-perbuatan yang itu ada dalil syariatnya dan mana yang tidak berlandaskan dari dalil syariat. Itu yang akan menjadi dasar yang paling utama ya. Jadi ada dalil syariatnya ataupun juga tidak ada dalil syariatnya. Apalagi sekarang musim perdukunan gitu ya, musim dukun-dukun ya, orang ruqyah terus muntah paku, dan itu adalah hal-hal yang berlebih-lebihan, itu tidak diajarkan. Itu adalah sesuatu yang kurang baik. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau begitu saya akan tutup kajian pada siang hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang hadir. Semoga Allah gampangkan semua urusan panjenengan. Semoga Allah beri kesehatan, beri panjang umur, beri kelancaran pada semua kepentingan dan juga keperluan. Dan kita juga terus mengharap dan berdoa semoga dijadikan hamba yang bisa mendapatkan rahmat dari Allah, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan juga kita diberikan husnul khotimah, ya, akhir yang bagus di akhir hayat kita, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.